Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Lukman Gunawan ya, dengan kode perusahaan NICL, dengan nama perusahaan PT PAM Mineral Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita kasih kecil dulu. Nah, kita ganti dulu di sini nikel ya. NICL. Oke, kemudian kita enter. Nah, saham perusahaan PAM Mineral ini ya, ini perusahaan yang baru IPO ya. Nah, IPO-nya di harga 100-an, kemudian sekarang harga sahamnya turun ke harga penutupan di harga berapa ini? Harga 78 ya, seperti itu, dan terendahnya di harga 68. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah kalau kita perhatikan pergerakan investor besarnya, jadi selama Februari ini ya, selama bulan Juli di sini, selama terjadinya volume transaksi yang besar ini, investor besarnya distribusi. Seperti itu. Kemudian di sini dia berhenti distribusi, kemudian harga sahamnya sideways ya. Sideways cenderung stagnan seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat pergerakan investor besarnya di saham ini dari selama 2 minggu terakhir ya. Kita buka dulu data broker summary-nya. Oke. Nah, kita buka data broker summary-nya, kemudian di sini kita pilih NICL. Oke, kemudian kita ambil dari bulan 10 aja ya, kita samakan aja dengan yang tadi. Oke. Nah, jadi dari tanggal 6 bulan 10. Tanggal 6 Oktober ya, berarti dari sini ya. Dari sini sama rentang ini. Jadi di pasir rentan ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari 6 Oktober sini, dari tanggal 6 Oktober sini, investor besarnya itu cenderung tidak ngapa-ngapain ya. Kalau kita simpulkan, kalau saya hitung total lot kalau saya hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, itu dari tanggal 6 Oktober kesimpulannya adalah netral. Jadi investor besarnya di sini itu cenderung tidak melakukan transaksi yang signifikan atau cenderung tidak akumulasi maupun distribusi seperti itu. Jadi mereka kalau misalkan mereka hari ini beli 1000 lot gitu. Nah, kemudian di hari ini juga mereka menjual 1000 lot. Jadi kecenderungan mereka hanya membiarkan saja seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau saya analisis dengan tools tambahan itu kesimpulannya netral karena di sini kelihatan YP pun membeli 34.000 lot, 34 juta lot. Kemudian di sini YP juga menjual 3,4 juta lot seperti itu. Jadi kecenderungannya sama, netral. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin lihat data-data peta kepemilikannya, ya, saham perusahaan PAM Mineral ini, nah kalau kita lihat data peta kepemilikannya, perusahaan PAM Mineral ini 20,7% sahamnya itu sudah dilepas ke publik. Kemudian investor besarnya itu memiliki sekitar 80% saham di perusahaan ini. Kemudian investor retailnya memiliki sekitar 19% lebih ya, hampir 20 seperti itu. Jadi
kepemilikan investor besar porsinya masih sangat besar di sini. Karena mereka distribusi pun tidak banyak, maksudnya melepas porsi kepemilikan mereka itu ke publik atau ke investor retail itu tidak signifikan seperti itu. Artinya mereka masih memiliki di atas 50%. Nah, jadi ini masih aman ya, masih layak untuk ditradingkan maupun diinvestasikan seperti itu. Investasi jangka panjang bisa seperti itu. Nah, ini masih menarik nih perusahaan PAM Mineral ini seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau masih ada yang ingin di-request silahkan komen di kolom komentar. Nah, bagi yang ada yang mau ditanyakan silahkan komen juga. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.